Kalau ke Lombok, jangan heran bila melihat banyak bola-bola besar di tengah laut. Ino tempat budidaya mutiara. Ayo, Tiang tunjukkan. Dari sini keindahan itu semua bermula. Kita, sekitar 20 juta bayi kerang tumbuh di dalam ember raksasa ini. Umurnya rata-rata masih sekitar 36 hari. Tapi jangan salah ya Batur, walaupun ukurannya kecil, mereka sama seperti orang dewasa yang makan hingga 3 kali sehari loh. Nah, waktu kerang mulai belek, ia dipindahkan ke wadah yang lebih besar agar perkembangan tubuhnya bisa maksimal. Ini dia proses penting yang membuat seekor kerang lebih cepat menghasilkan mutiara. Kerang yang sudah terpilih untuk menghasilkan mutiara harus dicangkok dulu. Potongan daging kerang-kerang lain dimasukkan ke dalam tubuhnya. Daging ini disebut mantel. Supaya mutiara yang dihasilkan nanti berbentuk bulat, butiran seperti manik-manik yang disebut nuklea turut dimasukkan. Lihatlah kilonya. Ini mutiara air laut Lombok yang terkenal itu. Ya, begitulah untuk membuat sesuatu yang indah, butuh perjuangan yang tidak sebentar, Batur. Terbitnya matahari pagi mengiringi semangat memulai hari, termasuk bagi penangkar kerang mutiara Lombok. Di tengah laut yang tenang, mengapung sebuah rumah penangkaran mutiara di Teluk Nare, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada ratusan indukan kerang yang sudah dibudidayakan oleh Francesco Bruno sejak 1995. Perawatan kerang dilakukan secara alami dan harus steril dari infeksi bakteri. Beberapa tahap harus dilewati untuk merawat kerang muda tumbuh dewasa. Di sini tersedia juga penangkaran kerang. Ada beberapa penanda dalam proses penangkaran. Bila hormon kelamin atau gonad kerang berwarna putih, itu adalah sperma dari kerang jantan. Bila warnanya kuning, itu berarti sel telur dari kerang betina. Cara mengambil kerang juga harus hati-hati dengan memakai alat khusus. Cangkang kerang hanya boleh dibuka sekitar 2 cm. Jika lebih lebar, kerang akan mati. Larva-larva kerang hasil perkawinan kemudian dimasukkan ke bak khusus di dalam laboratorium. Disinilah kerang muda diberi makan plankton. Proses ini sangat berisiko dan memakan waktu lama. Bila terkena limbah beracun, jumlah plankton akan berkurang. Kerang pun tak bisa tumbuh normal. Puluhan botol berisi plankton dikembangbiakan di sini. Plankton yang masih murni sebagai indukan didatangkan langsung dari Laut Tasmania, Australia. Di bak ini ada lebih dari 500 kerang muda berumur 27 hari. Masih sangat kecil dan rentan. Lewat mikroskop, akhirnya saya bisa melihat kerang muda yang menggeliat bebas dari cangkangnya. Kerang berumur 40 hari sudah bisa hidup di laut lepas. Saya pun diajak Harun, salah seorang pegawai di sini. Kami melihat kerang yang dirawat di kedalaman 30 meter dari bawah laut. Kerang dalam jaring ini harus sering dibersihkan dari sisa-sisa makanan atau lumut. Nah, ini dari sebanyak kerang yang masih hidup, ada kerang yang mati itu karena perubahan cuaca ya, Mas. Jadi kalau kondisi cuacanya tidak bagus, kerangnya mati. Kerang yang sudah berumur 2 tahun akhirnya siap dioperasi.
Operasi ini untuk memasukkan nukleus ke dalam tubuh kerang. Nukleus inilah yang nantinya akan menjadi mutiara. Jadi intinya dalam proses operasi yang perlu diperhatikan oleh semua teknisi itu adalah ketepatan. Pertama adalah pemilihan nukleus, itu di mana ukuran nukleus itu adalah ukuran yang tepat. Jadi tidak lebih tidak kurang. Kemudian dari segi posisi itu juga di tengah, bukan di atas atau di bawah, di samping atau di kanan. Sekarang saatnya panen mutiara dari induk kerang berumur 4 tahun. Ini dia, mutiara putih laut Lombok. Nah, ini adalah 2 jenis mutiara yang sudah dipanen dan sudah selama 4 tahun di laut ya, di dalam laut. Nah, yang ini bentuknya agak tidak sebagus yang ini karena dari kerangnya sendiri ternyata bisa sakit seperti ini. Nah, ini kerang yang sakit seperti ini akan menghasilkan mutiara yang tidak terlalu bagus. Tapi kalau mutiara yang sebagus ini karena kerangnya masih sehat. Jenis mutiara yang dijual di sini dari jenis Pinctada maxima. Mutiara air laut yang berwarna putih, kuning, atau emas.